Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A2 mata kuliah studi Al-Quran akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mengenai Amsal Al-Quran. Perkenalkan, saya Sofa Nelly Naim dari Purbalingga sebagai pembuka presentasi dan juga pemateri. Kemudian ada Bapak Muhammad Betul Fajri dari Indramayu sebagai pemateri. Ada Ibu Audi Febiska Devian dari Bandung sebagai pemateri. Dan terakhir ada Bapak Ruswanto dari Pemalang sebagai pemateri sekaligus menutup presentasi. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan menonton video presentasi kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami, Bapak Muhammad Auful Minan yang saya hormati. Di samping bahasa dan sastranya yang indah, Al-Quran juga menggunakan perumpamaan yang sangat indah dan logis yang mampu diterima oleh masyarakat. Namun karena begitu indahnya, terkadang ulama pun akan kesulitan dalam menafsirkan perumpamaan tersebut. Dengan analogi yang benar, kita akan lebih mengetahui ilmu yang kita yakini. Amsal Al-Quran adalah salah satu cabang ilmu Al-Quran yang mampu menganalogikan perumpamaan tersebut. Ya, di sini kita masuk pada definisi Amsal Al-Quran. Secara bahasa nanti ada yang namanya amsal, ada masal, ada tamsil. Kalau tamsil itu merupakan masdar dari masalah yumasilu tamsilan. Sedangkan amsal merupakan jamak dari kata maslun amsalun yang berarti perumpamaan. Kata amsal adalah kalimat tasbih atau tasbih serupa. Kadang disebut masal, misal, ada masil. Terus seperti halnya kata syibeh dan syabah yang memiliki arti yang sama. Artinya sama, yaitu sebuah perumpamaan. Secara istilah, Amsal Al-Quran merupakan pembuatan perumpamaan mengenai keadaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, baik dengan menggunakan kalimat metaforis atau istilahnya itu istiarah, dengan cara antropoforisme atau penyamaan atau penyerupaan tasbih, atau menggunakan dengan cara yang lainnya. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Amsal Al-Quran menggambarkan yang tersembunyi dengan yang nyata dan yang gaib dengan yang terlihat. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik Amsal Al-Quran. Yang pertama, yakni menafsirkan makna yang tidak jelas untuk membuatnya jelas dan lebih konkret. Dengan Amsal Al-Quran ini, apa-apa yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, karena perumpamaan yang digunakan itu bisa dianalogikan dan masuk akal. Yang kedua adalah ada keseimbangan antara perumpamaan dengan keadaan yang dianalogikan. Jadi antara sesuatu yang dianalogikan ini harus seimbang, tidak boleh jomplang, dan harus mematuhi unsur-unsur atau rukun-rukun tertentu yang nantinya akan dijelaskan oleh beliau Ibu Audi Febiska Devian. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Sofa, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur dan ciri dari amsal. Sebagian ulama mengatakan bahwa amsal memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama ada wajh syabah atau segi perumpamaan. Yang kedua ada adatut tasbih atau alat yang dipergunakan untuk tasbih. Yang ketiga ada musyabbah atau yang diperumpamakan. Dan yang keempat ada musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Ciri-ciri amsal yang pertama yaitu mengandung penjelasan atas makna yang samar atau abstrak sehingga menjadi jelas, konkret, dan berkesan.
Yang kedua, Amsal memiliki kesejajaran antara situasi-situasi perumpamaan yang dimaksud dan padanya. Yang ketiga, ada keseimbangan atau tawazun antara perumpamaan dan keadaan yang dianalogikan. Ada pula jenis-jenis dan manfaat dari Amsal Al-Quran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Baitul Fajri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Audi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dan manfaat Amsal Al-Quran. Jenis-jenis Amsal Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama Amsal Musarrahah, yang kedua Amsal Kaminah, dan yang ketiga Amsal Mursalah. Yang pertama Amsal Musarrahah. Amsal Musarrahah ialah yang ditegaskan di dalamnya lafal masal atau yang menunjukkan atau yang menunjuk kepada tasbih. Yang kedua Amsal Kaminah. Amsal Kaminah ialah yang tidak ditegaskan lafal tamsil, tetapi dia menunjukkan kepada beberapa makna yang indah dan mempunyai tekanan apabila ia dipindahkan kepada yang menyerupainya. Dan yang ketiga Amsal Mursalah. Amsal Mursalah ialah kalimat-kalimat yang disebut secara terlepas tanpa ditegaskan lafal tasbih, tetapi dapat dipergunakan untuk tasbih. Berikutnya ada beberapa manfaat Amsal Al-Quran. Di antara yang pertama, melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk rupa yang dapat dirasakan oleh panca indera. Mudah diterima akal karena makna yang dipahami oleh akal tidak bersifat menetap dalam ingatan jika tidak dipahami melalui gambaran terdekat dalam pemahaman. Kedua, menyingkapkan hakikat dari mengemukakan sesuatu yang tidak nampak menjadi sesuatu yang seakan-akan nampak, sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang menarik dan indah dalam ungkapan yang padat, seperti dalam Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah dalam ayat-ayat di atas. Yang keempat, memotivasi orang untuk mengikuti atau mencontoh perbuatan baik seperti apa yang digambarkan dalam Amsal. Yang kelima, menghindarkan diri dari perbuatan negatif. Yang keenam, Amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih dapat memuaskan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut Amsal untuk peringatan dan supaya dapat diambil ibrahnya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Baik, itu saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ruswanto. Berikutnya adalah tujuan mempelajari Amsal Al-Quran. Dengan mempelajari Amsal Al-Quran, maka kita akan memperoleh hikmah atau kebaikan-kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari. Salah satu di antaranya adalah dari segi keindahan dalam perumpamaan ayat-ayat Al-Quran. Karena terkadang suatu hal disampaikan akan lebih indah dan lebih mengena jika menggunakan perumpamaan, sehingga makna yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut akan lebih mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang bernilai ibadah. Adapun urgensi mempelajari Al-Quran yaitu mengajak atau menyerukan kepada orang-orang agar bertingkah laku atau berperilaku sesuai dengan ajaran yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena sejatinya manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dikatakan lain, urgensi ayat Amsal Al-Quran yaitu mengajak kepada kita semua agar lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitulah pemaparan dari kami kelompok 9 mengenai Amsal Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.